Halo semuanya, tanpa berlama-lama, mari kita langsung masuk ke inti pembahasan utama kita. Nah, pernahkah Anda menyadari kalau setiap detik dalam hidup kita ini sebenarnya diatur oleh sebuah jaring yang tak kasat mata? Sebuah jaring yang diam-diam ngasih kita semacam kekuasaan, tapi loh, di saat yang bersamaan juga ngasih tanggung jawab absolut yang nggak bisa kita hindari. Jaring inilah yang kita sebut hukum. Selamat datang di sesi eksplanasi hari ini, kita bakal sama-sama membedah secara mendalam anatomi jaring tersebut, hak dan kewajiban dalam hukum. Kenalkan, saya M. Fajrin, SHMH, dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Pontianak. Di sesi kali ini, saya ingin mengajak Anda semua untuk sedikit bereksplorasi. Kita akan menelaah teori-teori fundamental dari para sarjana hukum terkemuka. Ibaratnya, kita lagi membedah secara elegan konsep kekuasaan yang diberikan oleh hukum, beban apa saja yang mengikutinya, dan siapa sebenarnya aktor utama di atas panggung hukum ini? Oke, ini rute perjalanan kita hari ini. Pertama, pengantar hak dan kewajiban. Terus lanjut ke teori dan konsep hak. Ketiga, beban hukum bernama kewajiban. Keempat, kita bahas manusia sebagai subjek hukum. Kelima, eksistensi suatu badan hukum. Dan terakhir, tentu saja, daftar pustaka dan sedikit refleksi. Kita mulai dari bagian pertama, pengantar hak dan kewajiban, keseimbangan hukum. Ingat ya, hukum itu pada dasarnya bukan cuma soal kumpulan teks kaku dalam buku tebal, sama sekali bukan. Hukum itu tentang hubungan sebab akibat antar berbagai pihak di tengah dinamisnya lalu lintas masyarakat kita. Nah, coba perhatikan baik-baik filosofi di balik gambar timbangan keadilan dari sampul buku legendaris Ilmu Hukum karya almarhum Prof. Satjipto Raharjo ini. Ini bukan sekedar pajangan estetis loh. Timbangan ini secara brilian menggambarkan kalau sebuah peristiwa hukum itu pasti menciptakan equilibrium atau keseimbangan mutlak. Maksudnya gini, ketika hukum menaruh sebuah hak di satu piringan untuk Anda, secara instan, hukum bakal menaruh kewajiban yang setara di piringan pihak lain untuk menghormati hak Anda itu. Keduanya ini selalu nempel, betul-betul nggak bisa dipisahkan. Masuk ke bagian kedua, teori dan konsep hak, kekuasaan yang diberikan. Yuk kita bedah bareng-bareng apa sih sebenarnya maksud kata hak itu di mata hukum. Sebenarnya, hak itu bukan cuma klaim kosong yang bisa kita sebut-sebut seenaknya, melainkan sebuah konstruksi kekuasaan yang nyata. Ada satu doktrin yang menarik banget nih, namanya belangan teori atau teori kepentingan dari sarjana Rudolf von Jhering. Beliau bilang, hukum itu nggak sembarangan ngasih kekuasaan ke kita. Nggak sama sekali, hukum secara spesifik memberikan kekuasaan itu untuk melindungi kepentingan manusia yang memang vital banget untuk bertahan hidup dan sejahtera. Logikanya gini, kalau Anda punya hak atas sebidang tanah, itu semata-mata karena hukum menilai kalau kepentingan Anda untuk punya tempat tinggal dan ruang hidup wajib dilindungi dari gangguan pihak lain. Make sense kan? Nah, pemikiran Jhering tadi itu nyambung banget sama rumusan dari Begawan Hukum Kebanggaan Indonesia kita. Mengutip langsung dari Prof. Dr. Satjipto Raharjo, beliau dengan sangat tegas menyatakan bahwa hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang dengan maksud melindungi kepentingan seseorang tersebut. Jadi jelas ya, hak ini tuh semacam alokasi kekuasaan yang sangat terukur. Emang didesain khusus sebagai instrumen pelindung kita. Terus gimana caranya kita tahu kalau sebuah hak itu beneran eksis di mata hukum? Fitzgerald merangkumnya dengan sangat indah. Menurut beliau, hak sejati itu selalu melekat pada subjek yang jelas, terus selalu punya lawan main, yaitu kewajiban pihak lain. Selain itu, hak selalu terikat pada sebuah objek, entah itu material atau imaterial. Dan yang paling krusial dari semuanya, hak itu harus bisa dituntut secara hukum. Misalnya nih, Anda beli barang online, udah bayar penuh, barangnya nggak dikirim. Anda punya hak untuk menuntut. Kalau hal itu nggak bisa ditegakkan melalui jalur hukum ya, maaf-maaf aja, itu namanya bukan hak hukum, tapi cuma angan-angan belaka. Lanjut ke bagian ketiga, beban hukum bernama kewajiban, beban yang tak terhindarkan. Sekarang mari kita membalik timbangannya. Kalau di satu sisi ada hak yang memberi kekuasaan, kira-kira apa penyeimbangnya? Betul sekali, itulah kewajiban. Kewajiban ini, dalam bahasa sederhananya, ya beban. Tapi tunggu dulu, jangan salah paham. Dalam terminologi hukum, beban di sini bukan berarti hukuman loh. Kewajiban itu lebih kayak prasyarat rasional supaya masyarakat kita ini bisa terus berfungsi dengan normal. Beban ini bisa lahir karena perintah tegas dari undang-undang, contohnya kewajiban bayar pajak. Bisa juga karena sebuah perjanjian atau kontrak yang udah Anda sepakati, atau bahkan bisa jadi karena suatu kelalaian yang merugikan orang lain sehingga mau nggak mau memicu kewajiban hukum untuk membayar ganti rugi. Sama halnya kayak hak, kewajiban ini punya anatomi yang cukup kompleks loh. Menurut telaah para ahli seperti R. Suroso dan Austin, kewajiban itu bisa dikategorikan. Ada kewajiban publik, contohnya saat kita wajib mematuhi hukum pidana.
Lalu ada kewajiban perdata yang umumnya lahir dari kontrak privat. Terus ada yang namanya kewajiban positif, artinya Anda memang dituntut untuk melakukan suatu tindakan nyata. Sebaliknya, ada juga kewajiban negatif, di mana Anda justru diwajibkan untuk pasif atau tidak melakukan sesuatu demi menjaga agar hak orang lain tidak terganggu. Sekarang kita beralih ke bagian keempat, manusia sebagai subjek hukum, aktor natural. Sejauh ini kita kan udah banyak ngomongin soal kekuasaan dan beban. Nah, pertanyaan paling logis berikutnya adalah, sebenarnya siapa sih yang pegang kendali atas kekuasaan ini dan siapa yang mikul bebannya? Ibarat sebuah pertunjukan teater, teater hukum itu butuh aktor. Dan aktor utama ini yang secara profesional kita panggil dengan sebutan subjek hukum. Jadi, subjek hukum itu pada dasarnya adalah entitas apapun yang oleh sistem hukum dianggap mampu atau cakap untuk menjadi pendukung dari hak dan kewajiban itu sendiri. Coba bayangkan, tanpa adanya subjek hukum ini, semua teori keren soal hak dan kewajiban yang barusan kita pelajari cuma bakal jadi teori hampa di atas kertas. Nggak ada jangkarnya sama sekali di dunia nyata. Coba Anda perhatikan pembedaan yang satu ini. Ini krusial banget loh. Secara biologis, kita ini kan manusia. Makhluk berdaging yang lahir, bernapas, dan punya insting serta kebudayaan, tapi begitu kita melangkah masuk ke arena hukum, kita langsung disematkan label baru yang spesifik, yaitu orang, atau kalau istilah Belandanya itu natuurlijke persoon. Ingat ya, orang di sini adalah sebuah konsep yuridis. Ini adalah fiksi legal yang menetapkan bahwa sejak detik Anda dilahirkan ke dunia, Anda langsung resmi dan sah menjadi pemain dalam lalu lintas hukum. Dan percaya deh, status sebagai orang ini bukan sekedar pemberian sepele dari negara. Ini adalah sebuah martabat yang sangat luar biasa agung. Hukum modern kita memastikan bahwa hak untuk diakui sebagai subjek hukum itu melekat secara inheren dalam diri kita. Bukti tak terbantahkannya ada di pasal 6 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, yang menyatakan dengan gamblang bahwa setiap orang itu berhak diakui sebagai pribadi di hadapan hukum dimanapun ia berada. Era kelam di masa lalu di mana manusia itu seringkali cuma dianggap sebagai objek atau properti, syukurlah, udah lama terkubur selamanya berkat prinsip fundamental ini. Kita masuk ke bagian kelima, eksistensi suatu badan hukum, entitas ciptaan. Ternyata ya, realitas kehidupan bermasyarakat dan roda ekonomi kita itu udah terlalu kompleks kalau kita cuma mengandalkan manusia biasa sebagai satu-satunya aktor di panggung hukum. Tingginya kebutuhan komersial dan sistem pemerintahan pada akhirnya menuntut lahirnya aktor jenis baru. Dan inilah dia, badan hukum atau yang biasa disebut rechtsperson. Entitas seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi, sampai ke institusi negara sekalipun, itu adalah entitas yang sungguh luar biasa loh. Kenapa? Karena mereka ini entitas yang sengaja dihembuskan nafas kehidupan secara artifisial oleh hukum itu sendiri. Mereka dibekali harta kekayaannya sendiri, dan yang paling menarik, mereka diizinkan maju ke pengadilan untuk menggugat atau digugat, persis layaknya Anda dan saya. Tapi yuk kita bandingkan sedikit keduanya. Kita sebagai manusia alamiah kan punya kehendak bebas, punya nyawa, punya jiwa. Kalau badan hukum, ya jelas nggak punya sama sekali. Mereka nggak punya kesadaran sentral, mereka nggak bisa diajak ngopi atau merasa sedih. Disinilah letak paradoks yang brilian banget. Hukum ngasih mereka kekuasaan yang dalam banyak kasus jauh lebih masif dari individu manusia manapun, tapi secara fisik atau operasional mereka ini sebenarnya lumpuh total. Mereka mutlak butuh intervensi dari tangan-tangan manusia nyata, yakni para pengurus atau direksinya untuk menjalankan roda dari organ-organ entitas tersebut. Untuk merangkum fiksi hukum yang unik ini, Black's Law Dictionary ngasih deskripsi yang pas banget. Di sana disebutkan, entitas hukum seperti korporasi ini sebenarnya adalah makhluk imajiner, diciptakan oleh hukum, dan eksis semata-mata demi tujuan penalaran hukum agar bisa diperlakukan kurang lebih seperti manusia nyata. Ini benar-benar jadi bukti ya, betapa dinamis dan adaptifnya ilmu hukum kita dalam menciptakan sebuah rekayasa, semata-mata demi menopang berjalannya roda peradaban serta ekonomi modern yang sangat cepat ini. Akhirnya, kita sampai juga di bagian ke-6, daftar pustaka dan refleksi, fondasi akademis. Tentu saja, kajian akademis sedalam ini nggak bakal bisa berdiri kokoh dan elegan tanpa pijakan literatur yang teruji validitasnya. Daftar pustaka yang tersaji di layar Anda ini adalah referensi utama sekaligus tulang punggung dari seluruh analisis kita hari ini. Mulai dari berbagai literatur yang membedah sosiologi hukum, teori-teori terkait hak, sampai ke kedalaman konsep tentang subjek hukum. Ini jadi bukti nyata kalau pemahaman kita soal hak dan kewajiban hari ini itu bukanlah pemikiran semalam, melainkan hasil dari sintesis dan diskusi panjang tanpa henti dari para akademisi, ahli hukum, dan sarjana lintas generasi.
Dan secara khusus kita patut banget mengapresiasi karya-karya monumental yang terus mendidik generasi penerus bangsa. Terkhusus pemikiran-pemikiran mendalam dari tokoh hukum besar kita, Profesor Satchipto Raharjo. Beliau ini ibarat mercusuar yang selalu mengingatkan kita untuk melihat hukum itu bukan cuma sekedar teks kaku yang membosankan, melainkan sebagai instrumen nyata yang bernapas untuk melindungi kepentingan manusia seutuhnya. Sebagai penutup perjumpaan kita, saya ingin meninggalkan Anda dengan satu pertanyaan reflektif yang cukup berbobot. Kalau ternyata instrumen hukum telah memberikan Anda kekuasaan yang sedemikian nyata melalui hak, sekaligus mengamanatkan beban yang nggak main-main lewat kewajiban, maka pertanyaannya adalah, sudahkah Anda bertindak sebagai subjek hukum yang sungguh-sungguh bertanggung jawab? Sudahkah kita memastikan bahwa kita senantiasa menjaga keseimbangan di atas timbangan hukum tersebut dalam tindakan kita sehari-hari, demi terwujudnya masyarakat yang benar-benar adil? Silakan hal ini direnungkan ya. Saya M. Fajrin, terima kasih banyak sudah menemani saya dalam sesi eksplanasi hukum yang penuh wawasan hari ini. Sampai jumpa di penjelajahan seru kita di kesempatan berikutnya.